Di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu, yang dipimpin oleh Datu Luwu. Ia adalah seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana. Datu Luwu mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan baik. Namanya Putri Tandampalik. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tandampalik. Ia pun mengutus beberapa pengawal ke istana Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Datu Luwu. Ampun Baginda, kami adalah utusan Raja Bone. Lapor seorang utusan sambil memberi hormat kepada Datu Luwu. Kalau boleh aku tahu, ada apa gerangan kalian diutus oleh raja kalian ke istana kami? Tanya Datu Luwu dengan penuh wibawa. Ampun Baginda, perkenankanlah kami menyampaikan lamaran Raja Bone untuk putranya kepada putri Baginda yang bernama Putri Tandampalik. Jawab utusan itu memberi hormat. Mendengar lamaran itu, Datu Luwu terdiam sejenak. Ia bingung untuk mengambil keputusan, menerima atau menolaknya. Sebab dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan terjadi perang yang sangat dahsyat antara dua kerajaan, sehingga membuat rakyat menderita. Setelah beberapa saat berpikir, Datu Luwu masih kebingungan untuk memberikan jawaban. Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat, yaitu seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan kepada raja kalian supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya tersebut. Ujar Datu Luwu. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Datu Luwu. Mereka pun kembali ke kerajaan Bone untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger. Putri Tandampalik terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tandampalik terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Berita tentang musibah yang menimpa sang putri sudah tersebar ke seluruh negeri. Rakyat Luwu sangat bersedih atas penyakit yang diderita oleh sang putri yang mereka cintai. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke sebuah daerah yang sangat jauh. Sebelum berangkat, Datu Luwu memberikan keris pusaka kepada Putri Tandampalik sebagai tanda bahwa ia tidak pernah melupakan apalagi membuang anaknya. Setelah mempersiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan, berangkatlah mereka ke suatu daerah yang jauh dari kerajaan Luwu. Berbulan-bulan sudah mereka berlayar tanpa arah dan tujuan. Suatu hari, tampaklah bagi mereka sebuah pulau dari kejauhan. Lihatlah Tuan Putri, di sana ada pulau. Seru seorang pengawal sambil menunjuk ke arah pulau itu. Akhirnya, kita pun menemukan sebuah pulau. Jawab sang putri dengan perasaan lega. Para pengawal pun semakin cepat mengayuh perahunya mendekati pulau itu. Tak berapa lama, sampailah mereka di pulau itu. Seorang pengawal yang lebih dahulu menginjakkan kakinya di pulau itu menemukan buah wajo. Pengawal itu kemudian memetik buah wajo untuk sang putri. Pulau ini akan kuberi nama Pulau Wajo, Kata sang putri sambil menerima buah itu. Sejak saat itu, Putri Tandampalik memulai kehidupan baru. Sehari,
Seminggu, sebulan, tak terasa 1 tahun sudah mereka berada di tempat itu. Suatu waktu, Putri Tandampalik duduk di tepi danau yang terletak di tengah pulau itu. Tiba-tiba, seekor kerbau putih menghampiri dan menjilati kulit sang putri dengan lembut. Sungguh ajaib. Setelah berkali-kali dijilati oleh kerbau itu, kulit sang putri kembali halus, mulus, dan bersih seperti sedia kala. Ia kemudian berpesan kepada para pengawalnya, Mulai saat ini, aku minta kalian untuk tidak menyembelih atau memakan kerbau putih yang ada di pulau ini. permintaan sang putri itu langsung dipenuhi oleh seluruh pengawal. Hingga kini, kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas. Warga setempat menyebut kerbau putih sebagai Sakoli. Suatu hari, Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu, yaitu putra mahkota Kerajaan Bone, Panglima Kerajaan Bone, dan beberapa pengawalnya. Karena terlalu asik berburu, putra mahkota Kerajaan Bone tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongannya dan tersesat di hutan. Malam semakin larut. Putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya. Suara-suara binatang malam membuatnya terus terjaga dan gelisah. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Ia sangat penasaran ingin mengetahuinya. Putra mahkota melangkah menyusuri gelapnya malam. Akhirnya, sampailah ia di sebuah perkampungan yang ramai dengan rumah-rumah penduduk. Sumber cahaya itu rupanya berasal dari sebuah rumah yang nampak kosong. Putra mahkota mendekati dan memasuki rumah itu. Ia terkejut melihat seorang gadis yang sangat cantik. Gadis cantik itu adalah Putri Tandampalik. Siapa kamu? Tanya Putri Tandampalik. Aku pangeran Kerajaan Bone. Aku datang ke sini setelah melihat cahaya yang sangat terang dari rumah ini. Jawab putra mahkota. Pangeran dan sang putri saling menyukai sejak pertama kali bertemu pandang. Namun, putra mahkota tidak bisa berlama-lama di Pulau Wajo, karena ia harus kembali ke negerinya untuk menyelesaikan beberapa kewajibannya di Istana Bone. Aku harus kembali ke kerajaan. Maukah kau ikut denganku dan menikah denganku di kerajaan? Tanya putra mahkota pada sang putri. Sang putri pun menjawab. Iya, aku mau. Mereka kembali ke istana dan menikah. Datuluwu dan Permaisuri berangkat menghadiri pesta pernikahan putrinya. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Putri Tandampalik dan putra mahkota hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia menjadi raja yang arif dan bijaksana.